Bosku, pernah nggak sampean mikir kenapa ada ayam kampung di kandang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi sehat terus, bulunya mengkilap, nafsu makannya bagus, nggak gampang sakit, dan kalau dijual, dagingnya itu empuk, pulen, dan gurih. Sementara ayam yang lain, yang padahal makannya sama, kandangnya sama, kok gampang lesu, gampang diare, gampang sakit, dan kadang tumbuhnya lama. Nah, hari ini saya mau bocorin salah satu rahasia terbesar yang udah dipakai para peternak kampung sejak zaman dulu, bahkan sebelum pakan pabrikan populer seperti sekarang. Dan rahasia itu bukan vitamin mahal, bukan probiotik impor, bukan obat kimia, bukan juga ramuan ajaib yang harganya ratusan ribu. Rahasia itu adalah kunyit. Ya bosku, kunyit si rimpang kuning yang sampean lihat tiap hari di dapur, yang sering dipakai emak kita buat bumbu opor, gulai, soto, sampai kunyit asem. Ternyata efeknya untuk ternak ayam kampung itu luar biasa. Makanya, sebelum kita mulai bahasan panjang ini, saya mau sampean fokus, simak sampai habis. Karena apa yang akan kita kupas hari ini bisa jadi titik balik sampean dalam dunia peternakan. Bosku yang nonton sampai akhir, insya Allah bakal dapat 4 hal. 1. Paham sejarah dan kekuatan kunyit yang bikin nenek moyang kita sehat tanpa obat kimia. 2. Tahu manfaat besar kunyit untuk ayam kampung biar nggak gampang sakit. 3. Tahu cara olah kunyit paling efektif biar hasilnya maksimal. 4. Tahu dosis, waktu pemberian, dan trik rahasia yang jarang diceritakan orang. Karena ingat ya bosku, ternak ayam kampung itu bukan sekedar memberi makan, tapi soal manajemen kesehatan, daya tahan tubuh, pencernaan, dan kestabilan kondisi kandang. Dan kunyit ini termasuk herbal yang bisa bantu semua itu tanpa biaya besar. Coba bayangin ini bosku. Ini, ayam mudah lapar, lahap makan, cepat besar, dan bobotnya naik stabil. Ayam tidak gampang diare meski cuaca ekstrim. Ayam tahan terhadap stres dan perubahan musim. Ayam tetap aktif dan bulunya kinclong, padahal jamu yang sampean pakai murah meriah. Ayam jarang kena CRD, snot, atau mencret. Ayam tidak perlu obat kimia mahal karena herbal sudah bekerja. Semua itu bisa sampean dapatkan hanya dengan satu bahan, kunyit. Saking dahsyatnya kunyit, banyak peternak diam-diam pakai ini tapi jarang cerita. Tema kunyit ini sering dianggap biasa, padahal ini senjata paling murah tapi paling kuat untuk menjaga kesehatan ayam. Hari ini saya bongkar semuanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, tolong bantu channel ini berkembang ya bosku. Caranya gampang. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan ilmu-ilmu peternakan berikutnya. Tulis komentar, saya siap belajar bosku, biar saya tahu sampean benar-benar serius mau sukses ternak ayam kampung. Karena semakin banyak peternak yang paham ilmu sederhana tapi kuat seperti ini, semakin cepat peternak kecil di Indonesia bisa mandiri tanpa harus tergantung sama obat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, sahabat peternak kampung Nusantara. Kembali lagi bareng saya di Ternak Ayam ID, channel yang selalu berbagi ilmu lapangan, ilmu praktek, ilmu yang betulan dipakai di kandang, bukan teori ngambang yang cuma numpang lewat. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya bisa mengguncang sistem peternakan sampean. Rahasianya kunyit. Mulai dari manfaat, sejarah, cara olah, dosis, sampai cara memberikan yang benar. Saya pastikan kalau sampean simak sampai habis, sampean bakal berkata, "Oh, pantesan ayam-ayam saya gampang sakit, pantesan tumbuhnya lama, ternyata kurang kunyit." Bosku, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih dalam, tapi tetap santai. Kita bahas dari akarnya dulu.
kenapa kunyit itu punya kekuatan besar untuk ayam kampung dan kenapa rimpang kuning ini udah dipakai ratusan tahun, bahkan sebelum obat kimia ditemukan. Karena begini bosku, kalau kita cuma tahu kunyit bagus, tapi nggak tahu kenapa bagus, nanti gampang goyah. Tapi kalau kita paham dari sejarah, kandungan, dan mekanismenya, barulah kita mantap saat menerapkan di kandang. Jadi, mari kita mulai. Jadi, mari kita mulai. Jadi, mari kita mulai. Indonesia, negeri rimpang, negeri herbal, negeri jamu. Indonesia itu negara yang sangat kaya, bosku. Mulai dari Sabang sampai Merauke, tanah kita penuh tanaman rimpang. Bahkan di kampung-kampung, di belakang dapur emak-emak kita, rimpang tumbuh liar tanpa dipupuk. Tahukah bosku, ada lebih dari 30 jenis rimpang yang dipakai untuk kesehatan manusia dan ternak. Jahe, lengkuas, kencur, kunyit, temulawak, temu ireng, temu kunci, hingga rimpang kecil-kecil lain yang sering kita anggap rumput saja. Dan uniknya, nenek moyang kita tidak pernah ke dokter modern, tapi mereka jarang sakit. Kenapa? Karena pola hidup mereka dekat dengan alam. Salah satunya, mereka rajin konsumsi jamur rempah, termasuk kunyit. Nah, kenapa kunyit paling istimewa? Di antara banyak rimpang itu, kunyit menempati posisi yang sangat istimewa. Karena kunyit ini bukan sekedar warna kuning untuk nasi kuning, bukan cuma bumbu opor, tapi dia adalah rimpang dengan kekuatan medis paling besar. Yang membuat kunyit hebat bukan warnanya, tapi senyawa kurkumin. Dan kurkumin ini memiliki 6 kekuatan utama. 1. Anti-inflamasi, anti radang. Cocok untuk ayam yang mengalami peradangan pencernaan atau saluran pernafasan. 2. Antibakteri, melawan bakteri jahat seperti E. coli, salmonella, dan berbagai bakteri penyebab diare. 3. Antivirus, meningkatkan daya tahan alami sehingga ayam lebih kuat menghadapi perubahan cuaca. 4. Antifungi atau anti jamur, sangat berguna untuk ayam yang tinggal di kandang lembab. 5. Antioksidan. Ini penting untuk melindungi tubuh ayam dari racun dan stres oksidatif. 6. Perbaikan sistem pencernaan. Inilah yang bikin kunyit istimewa. Pencernaan yang kuat, ayam cepat besar. Dan yang paling saya suka dari kunyit adalah manfaatnya besar, biayanya kecil, efeknya kuat, tapi tetap aman. Nah, bagaimana kurkumin bekerja di tubuh ayam? Bosku, kita bahas sedikit mekanismenya, tapi tetap santai ya. Ayam kampung itu seperti mesin diesel tua. Kalau perawatannya tepat, dia kuat, tahan banting, dan gak cepet rusak. Tapi kalau dibiarkan sembarangan, gampang banget ambruk. Nah, kurkumin bekerja di 3 bagian penting tubuh ayam. 1. Pencernaan. Ayam itu hidupnya 80% bergantung pada kesehatan pencernaan. Kalau pencernaannya kuat, ayam cepat besar. Kalau pencernaannya rusak, ayam kurus, sering sakit, dan gampang diare. Kurkumin memperbaiki usus, lambung, sistem penyerapan nutrisi, mengurangi gas dan kembung. Makanya ayam yang rutin diberi kunyit pasti makannya lebih lahap. Dan yang paling saya suka dari kunyit adalah manfaatnya besar, biayanya kecil, efeknya kuat, tapi tetap aman. 3. Perlindungan terhadap bakteri dan jamur. Kandang yang lembab itu musuh terbesar ayam kampung. Apalagi di musim hujan, bosku, pasti tahu sendiri. Amonia naik, kotoran basah, lalat banyak, ayam gampang pilek dan mencret, CRD meningkat. Nah, kunyit bisa membantu melindungi ayam dari kondisi ekstrim seperti itu. Nah, sejarah penggunaan kunyit untuk hewan ternak. Ini menarik, bosku. Penggunaan kunyit sebagai obat ternak itu bukan hal baru. Nenek moyang kita sudah pakai kunyit untuk
mengobati ayam mencret, mengatasi pencernaan lemah, menambah stamina ayam jago, meningkatkan selera makan ayam kampung, mengobati peradangan dalam tubuh ayam, meredakan infeksi ringan. Bahkan dulu, waktu belum ada pakan pabrikan, kunyit sering dicampur dengan dedak dan singkong untuk penggemukan ayam kampung. Dan yang menarik, ayam yang dirawat dengan kunyit punya ciri-ciri khas. Daging lebih wangi, gurih alami, tidak amis, lebih empuk saat dimasak, warna lemak lebih cantik. Ini yang membuat pelanggan suka dan balik lagi beli ayam kampung model begini. Dan yang menarik, kenapa kunyit lebih baik dari obat kimia? Bukan berarti obat kimia tidak bagus, tapi kunyit punya kelebihan. Tidak menimbulkan resistensi, tidak bikin ginjal ayam bekerja terlalu berat, aman meski diberikan rutin, aman untuk DOC sampai indukan, tidak ada efek samping berbahaya, harganya murah, mudah dicari, bisa dibudidayakan sendiri. Dan yang paling penting, kunyit tidak menghilangkan bakteri baik di usus ayam. Sementara banyak antibiotik kimia justru membunuh bakteri baik. Ini yang bikin ayam lemah setelah sembuh. Jadi, kunyit bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menjaga sistem pencernaan ayam tetap sehat. Dan yang paling penting, singkatnya, kenapa peternak wajib punya kunyit di kandang? Karena kunyit menjaga ayam tetap sehat, membuat ayam cepat besar, meningkatkan nafsu makan, mengatasi dan mencegah diare, mengurangi stres, menguatkan imun, memperbaiki pencernaan, murah, mudah didapat, aman diberikan dalam jangka panjang. Kalau ada herbal yang murah tapi manfaatnya seperti obat mahal, kenapa kita tidak pakai? Kunyit itu ibarat dokter pribadi ayam kampung. Bosku, setelah kita bahas sejarah dan kekuatan kurkumin di bagian 2, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja manfaat kunyit untuk ternak ayam kampung? Karena banyak banget peternak yang masih menganggap kunyit itu cuma bumbu dapur. Padahal buat ayam, kunyit itu seperti suplemen premium, tapi versi alami, murah, aman, dan bisa diberikan setiap hari tanpa efek samping. Saya sudah pakai kunyit bertahun-tahun, dan efeknya ini beneran kerasa. Ayam lebih lahap makan, bulu kinclong, jarang sakit, dan mortalitas turun drastis. Sekarang kita bahas satu persatu ya bosku. Nah, bosku pasti pernah ngalamin ini. Ayam makan sedikit, ayam terlihat lemas, bulu agak mengembang, berat badan gak naik-naik, ayam gampang terserang penyakit. Biasanya ini terjadi karena ayam mengalami masalah pencernaan ringan atau penurunan selera makan. Nah, disinilah kunyit bekerja luar biasa. Bagaimana kunyit meningkatkan nafsu makan? Pertama, kurkumin mempercepat pengosongan lambung. Artinya, ayam cepat lapar lagi tanpa gangguan. Kedua, minyak atsiri dalam kunyit merangsang syaraf makan. Ini yang bikin ayam jadi lahap bosku. Ketiga, pencernaan jadi lebih ringan. Ayam tidak merasa begah atau mual. Hasilnya, ayam lahap makan, pertumbuhan lebih cepat, bobot naik lebih stabil, ayam lebih aktif. Ini sangat penting terutama untuk DOC, ayam umur 1-3 bulan, ayam pembesaran, ayam yang baru sembuh dari sakit. Kalau bosku ingin ayam cepat besar tanpa obat mahal, kunyit adalah jawaban paling murah. 2. Kunyit bertindak sebagai antibiotik alami. Bosku, dunia kandang itu penuh bakteri, jamur, virus, dan parasit. Kalau ayam imunnya lemah sedikit saja, penyakit datang bertubi-tubi. Mencret, berak kapur, berak darah, snot, CRD, infeksi pencernaan, infeksi pernafasan. Nah, kunyit ini punya kekuatan antibakteri alami yang sangat kuat. Gimana kunyit bekerja sebagai antibiotik? Kurkumin membunuh bakteri jahat, menghambat pertumbuhan jamur, mengurangi peradangan, menjadi pelindung alami organ dalam ayam, tidak mengganggu bakteri baik. Ini beda jauh dengan antibiotik kimia yang kadang bikin ayam sembuh cepat tapi pencernaan rusak. Kunyit justru membantu usus pulih sambil membunuh penyakit. Dan kalau diberikan rutin, ayam lebih tahan penyakit musiman. 3.
meningkatkan antioksidan dan imunitas ayam. Di kandang, yang sering membuat ayam sakit itu bukan hanya bakteri, tapi stres oksidatif akibat dari cuaca tidak menentu, kandang lembab, suhu naik turun, pakan berubah-ubah, kualitas air kurang bagus, perubahan kandang, suara bising, ayam saling mematuk. Kurkumin adalah antioksidan kuat yang meningkatkan produksi sel imun, membersihkan racun dalam tubuh, menetralkan radikal bebas, dan memperkuat pertahanan tubuh ayam. Bosku pasti tahu, ayam yang kuat imunnya itu terlihat dari bulu mengkilap, mata cerah, nafsu makan stabil, jarang lesu, jarang stres, pertumbuhan rata. Ayam seperti ini biasanya cepat besar dan jarang bikin kepala peternak pening. Oke, 4. Mengobati dan mencegah diare pada ayam. Diare adalah penyakit paling umum di kandang ayam. Penyebabnya bisa apa aja: pakan jelek, jagung busuk, kandang lembab, minum kotor, pergantian cuaca, cacingan, infeksi, koksidiosis, stres pindah kandang. Nah, kunyit adalah herbal nomor 1 dalam mengatasi diare. Kenapa kunyit bagus untuk diare? Kurkumin memperbaiki dinding usus, minyak atsiri membunuh bakteri penyebab mencret, magnesium dan kalium mengembalikan cairan tubuh ayam, antioksidan mengurangi iritasi usus. Ayam yang diare itu cepat banget drop. Kalau tidak segera diatasi, ayam bisa dehidrasi dan mati. Dengan kunyit, ayam lebih cepat pulih dan feses kembali padat. Oke, 4. Mengatasi stres dan meningkatkan mood ayam. Bosku, ayam itu gampang stres. Kalau manusia, stres bisa nongkrong, healing, atau curhat. Ayam gak bisa apa-apa selain diam dan mengalami penurunan imun. Stres pada ayam bisa disebabkan oleh suara keras, angin kencang, hujan deras, perubahan kandang, pindah lokasi, kepadatan kandang, predator, kurang cahaya, minum kotor. Kunyit punya zat aktif yang juga berfungsi sebagai antidepresan alami. Hasilnya, ayam lebih tenang, tidak mudah kaget, tidak saling mematok, tidak stres saat musim hujan, tidak mudah sakit. Ayam yang tidak stres tumbuh lebih cepat, produksinya maksimal. 6. Menghangatkan tubuh ayam di musim hujan. Ini penting banget. Kunyit punya sifat menghangatkan, memperbaiki metabolisme, dan menjaga suhu tubuh ayam tetap stabil. Di musim hujan, DOC rentan mati, ayam muda gampang pilek, indukan mudah stres, jamur cepat tumbuh, bakteri meningkat. Nah, kunyit membantu ayam tetap panas dalam sehingga tidak mudah kena CRD atau snot. 6. Membuat daging lebih gurih dan empuk. Ini bonus yang paling disukai pelanggan, bosku. Ayam yang rutin minum kunyit punya ciri daging empuk, rasa lebih gurih, bau amis berkurang, serat lebih halus, aromanya lebih wangi. Makanya banyak pelanggan bilang, ayam kampung dari kandang sampean enak, nggak alot. Itu gara-gara herbal termasuk kunyit. 4. Kunyit sebagai anti cacing alami. Ayam kampung sering banget cacingan, apalagi kalau lantai tanah, liter basah, pakan tercecer, minum mudah tumpah, sanitasi kurang. Kunyit membantu melemahkan cacing, memperbaiki usus, mengurangi telur cacing, menjaga sistem pencernaan. Ini penting buat ayam pembesaran biar cepat naik bobot. Bosku, sekarang kita masuk ke inti praktek yang paling banyak ditunggu peternak. Bagaimana cara mengolah kunyit yang benar, dosisnya berapa, kapan diberikan, untuk ayam umur berapa, apa boleh dicampur pakan, apa boleh dicampur air, dan bagaimana cara fermentasinya. Karena tahu manfaat tanpa tahu cara pakainya, itu sama aja punya motor tapi ndak punya kunci kontak, bosku. Kelebihan kunyit baru terasa kalau cara pengolahannya benar. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, metode 1, kunyit diloloh langsung. Ini metode paling tradisional, paling tua, dan paling cepat terasa manfaatnya.
Biasanya digunakan untuk ayam sakit, ayam drop nafsu makan, ayam sedang diare, ayam habis stres perjalanan, ayam indukan yang terlihat lesu, ayam pembesaran yang makannya kurang lahap. Dan cara meloloh kunyit. 1. Pilih kunyit yang tua, warnanya lebih pekat. 2. Cuci bersih. 3. Bisa dikupas atau tidak, terserah sampean. 4. Geprek sedikit biar sarinya keluar. 5. Untuk ayam besar, potong seukuran ujung jari. 6. Untuk ayam muda, potong kecil sesuai ukuran paruh. 7. Lolohkan langsung ke mulut ayam. Dan kapan diberikan? Pagi hari sebelum ayam makan, biar sari kunyit langsung diserap tubuh ayam. Kelebihan metode ini, paling cepat bereaksi, sari kunyit masuk langsung ke organ pencernaan, bagus untuk ayam yang tidak mau makan, bagus untuk ayam yang mengalami infeksi ringan, bagus untuk ayam yang lesu dan kurang tenaga. Kekurangannya, harus satu-satu, makan waktu kalau ayam banyak, tidak cocok untuk populasi di atas 50 ekor. Jadi, metode ini cocok untuk ayam pilihan, ayam yang sedang sakit, ayam yang perlu perhatian ekstra, indukan yang turun performa produksi. Untuk populasi besar, metode berikutnya jauh lebih efisien. Nah, ini metode 2, kunyit dicampur pakan. Nah, ini metode favorit banyak peternak karena mudah, cepat, dan bisa untuk populasi ratusan. Kalau bosku punya ayam 100, 200, 500, bahkan 1000 ekor, metode ini paling praktis. Caranya, siapkan kunyit secukupnya. Kupas atau langsung pakai kulit, tidak masalah. Parut halus atau blender, siapkan pakan di wadah, campur air sedikit biar kunyit nempel, siram parutan kunyit ke pakan, aduk sampai rata. Dosis kunyit dicampur pakan, 3% dari total pakan. Artinya, 1 kilogram pakan, 30 gram kunyit, 5 kilogram pakan, 150 gram kunyit, 10 kilogram pakan, 300 gram kunyit. Kalau ingin lebih kuat untuk pencegahan diare, buat 4 hingga 5%. Tapi jangan terlalu berlebihan ya bosku, biar ayam tidak kaget. Kapan waktu terbaik? Pagi atau sore oke. Saya pribadi lebih suka pagi, karena ayam baru lapar, kunyit masuk lebih cepat. 3. Metode 3. Kunyit dicampur air minum. Ini metode paling praktis kedua setelah dicampur pakan. Cocok untuk ayam yang banyak, ayam yang berada di kandang panggung, ayam yang minumnya terkontrol, ayam yang butuh perawatan ringan. Caranya, parut kunyit sampai halus, tambahkan sedikit air hangat, peras sampai sari kuningnya keluar, campurkan ke air minum ayam. Dosis kunyit air minum, 1 liter air sama dengan 1-2 tutup botol sari kunyit. Kalau bosku pakai parutan, 1 liter air sama dengan 20-30 gram kunyit perasannya. Catatan penting, jangan campur di pakan plus air minum bersamaan bosku, nanti terlalu berlebihan bosku. Pilih salah satu saja, campur pakan atau campur air minum. 4. Metode paling kuat, fermentasi kunyit versi ternak ayam ID. Ini metode favorit saya pribadi dan sangat efektif karena manfaatnya meningkat 3 kali lipat, lebih mudah diserap ayam, meningkatkan populasi bakteri baik, membuat kunyit tidak pahit, bisa disimpan 1 bulan, cocok untuk pemberian harian. Fermentasi kunyit ini seperti probiotik alami, ayam jadi jarang sakit, tumbuh cepat, pencernaan kuat. Resep fermentasi kunyit lengkap. Bahan, kunyit 50-100 gram, air kelapa 1 liter, gula merah 1 butir kecil, EM4 atau probiotik 1-2 tutup botol. Cara membuat, cuci kunyit sampai bersih, iris tipis atau parut. 3. Masukkan kunyit ke wadah, botol kaca lebih bagus. 4. Tuang air kelapa sampai penuh. 5. Masukkan gula merah. 6. Tambahkan EM4, bisa EM4 peternakan atau EM4 biasa. Tutup rapat, simpan di tempat gelap. 9. Fermentasi 14 hari. Ciri-ciri fermentasi sukses? Baunya wangi seperti tape, warna kuning pekat, muncul sedikit gas, rasanya asam segar. Ciri fermentasi gagal?
Bau busuk banget, warna gelap dan menghitam, ada jamur tebal di permukaan. Kalau gagal, buang saja bosku, lebih baik aman. Berikut, dosis fermentasi kunyit untuk air minum. Untuk air minum, 1-2 tutup botol per 1 liter air. Untuk pakan fermentasi atau pakan lembab, 3-4 tutup botol per 1 kilogram pakan. Ini super efektif, terutama untuk pencegahan diare, pencegahan CRD, memperkuat DOC, meningkatkan nafsu makan, dan menjaga ayam tetap sehat di musim hujan. Berikut 5 tips dan trik rahasia kunyit ala ternak ayam ID. Bosku, ini saya bocorkan rahasia kecil yang sering saya pakai di kandang. 1. Campur kunyit plus jahe untuk musim hujan. Ini kombinasi hebat untuk menghangatkan ayam, melancarkan pernafasan, dan menambah stamina. 2. Kunyit plus bawang putih untuk diare. Bawang putih adalah antibiotik alami, campur sedikit saja, efeknya cepat. 3. Berikan kunyit lebih banyak setelah hujan malam hari, karena ayam biasanya kedinginan dan stres. 4. Untuk DOC, fermentasi kunyit lebih aman daripada kunyit langsung, karena fermentasi lebih ringan. 5. Jangan berikan kunyit berlebihan. Ingat bosku, herbal itu kuat. Cukup dosis standar. Nah, berapa kali dalam seminggu kunyit diberikan? Ini yang sering ditanya peternak. Jawabannya, 2-3 kali seminggu cukup untuk pemberian rutin. Terus, setiap hari boleh kalau bentuknya fermentasi kunyit. Setiap hari boleh untuk ayam sakit atau pemulihan. Terus, untuk DOC setiap 2 hari sekali. Nah, kunyit aman untuk semua umur ayam. Kunyit aman untuk DOC umur 1 hari ke atas, ayam umur 1-3 bulan, ayam pembesaran, ayam jantan siap potong, ayam indukan, ayam betina produktif, ayam stres, ayam habis vaksin, ayam sakit. Tidak ada efek samping, tidak ada residu, tidak menyebabkan overdosis asal sesuai aturan. Bosku harus tahu, ayam itu sebenarnya hewan yang sederhana. Kalau sampean kasih makan cukup, kasih tempat nyaman, dan jaga pencernaannya, ayam akan membalas dengan pertumbuhan yang cepat. Dan kunyit adalah salah satu teman terbaik peternak kecil. Murah, gampang dicari, manfaatnya sangat besar. Dengan rutin memberikan kunyit, sampean sudah melakukan langkah preventif yang luar biasa untuk menjaga kesehatan ayam. Mengobati itu mahal bosku, tapi mencegah itu jauh lebih murah. Kunyit, fermentasi, herbal, kebersihan kandang, semuanya adalah pondasi agar ayam tetap sehat sebelum penyakit datang. Kalau pondasinya kuat, peternakan sampean akan jauh lebih stabil. Biaya turun, performa naik, mortalitas rendah, dan hasil panen lebih maksimal. Jangan pernah remehkan herbal, jangan remehkan ilmu-ilmu kecil seperti kunyit ini. Kadang yang sederhana justru paling menentukan hasil. Jika bosku merasa narasi ini bermanfaat, mohon bantu berkembangnya channel ini. Tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman seperjuangan atau saudara yang sedang mulai ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua peternak Nusantara.